Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para penonton channel GoFarm yang kami hormati, kami muliakan. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam ngevlog kita mengenai dengan singkong. Jadi kemarin kita sempat terputus karena saya menggunakan kamera HP dan memorinya habis, sehingga nggak bisa melanjutkan merekam video, jadi kita terputus. Jadi saya ingin cerita sebenarnya ada mengenai dengan kondisi tanaman singkong sejak saya tinggal liburan. Jadi 2 bulan yang lalu itu ada sedikit insiden lah atau sedikit faktor penyebab kerugian lah pada tanaman singkong, yaitu kami dapat tawaran, ada rekan kerja saya ditawari oleh temannya bahwa untuk mengambil merempel. Jadi kalau kita upahin merempel itu dalam satu rantai kita upahin sebesar Rp20.000. Jadi lumayan kalau kita punya 100 rantai kan sampai 2 juta juga. Jadi ada teman nawari bahwa temannya melihara ternak kambing, dia bisa merempel dengan catatan nanti daun hasil rempelan itu diambil untuk dia untuk sebagai pakan kambingnya. Kita tidak keberatan sih sebenarnya, cuma saya agak ragu karena kebun kita luas, ada hampir 4 hektar. Jadi pasti nanti nggak terpakai. Saya tanya berapa ekor kambingnya sekitar 15-20 ekor, ya pasti tidak akan terpakai lah semua ini, dalam pikiran saya. Terakhir saya bilang nanti khawatir dia nggak terpakai. Habis itu pekerjaan nanti khawatir saya juga nggak bagus karena dia memang orientasinya untuk mengambil daun sebagai pakan ternak, bukan sebagai pekerja kebun singkong yang memang tujuannya adalah untuk mencapai produksi yang maksimal atau optimal. Jadi terakhir karena mikir ini ada untung, bagus juga lah. Udahlah kita tinggalkan setengahnya dari lahan yang kita punya, itu sekitar 1,5 hektar untuk dirempel. Namun kami lalai, jadi tidak mengontrol. Jadi ini jadi pelajaran bagi kita petani atau peternak atau pengusaha lah. Jadi harus selalu melakukan pengawasan yang melekat. Jadi kalau tidak nanti akan terjadilah faktor-faktor yang menyebabkan kerugian. Jadi kami pas saya pergi liburan 1 bulan lebih itu, jadi dilakukan perempelan. Pas saya pulang, saya masuk dalam kebun, saya mau lihat-lihat, ternyata rempelannya itu tidak semua dirempel. Mungkin dia nggak butuh, jadi kewalahan dirempel sebagiannya nggak dirempel. Terakhir apa yang terjadi kemarin saya nggak sempat videokan karena ya agak sedikit kecewa juga, mau videokan nggak tega. Jadi tumbuhlah satu batang ubi itu sampai 5 batang tumbuhnya dalam satu tanaman itu, sampai 5 batang tumbuh, dan dia tumbuhnya kecil-kecil. Nah seperti inilah contohnya, kecil-kecil nih. Ini kebetulan udah dirempel, cuma ini batang utamanya, cuma dari rempelan itu pasti ada yang tumbuh, jadi dia ngecil. Jadi yang kemarin itu, ini dalam satu batang ini tumbuh sampai 5 batang. Bayangkan ini 5 batang dan semua batangnya seukuran ini, tinggi. Kutilang, kurus tinggi langsing. Jadi pasti produksi buahnya kecil lah. Jadi saya agak kecewa, tapi setelahnya ya kita rempel lagi. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita, bagi saya terutama, bahwa ke depan walaupun ada yang kerja, kita upahin atau kita kasih gratis dan sebagainya, saling menguntungkan atau sebagainya, kita tetap harus melakukan pengawasan. Kalau kita nggak awasi, maka itulah mungkin ditinggal di tengah jalan, dia nggak butuh lagi dan sebagainya, akhirnya menyebabkan kerugian pada kita. Jadi mungkin Bapak Ibu nanya, kok hari ini teduh kali videonya, karena memang kita mainnya di bawah pohon. Jadi udah tinggi pohonnya 2,5 meter lebih, kita main di bawah jadi agak teduh. Ikuti terus nanti, ini saya cerita yang kemarin terputus karena habis memori. Nanti sebentar lagi kita akan kunjungi ke daerah kebun yang tidak diolah tanah atau di kerowak. Kita lihat pertumbuhannya. Ikuti terus, jangan di skip-skip supaya dapat informasi yang lengkap. Walaupun batang ubi sudah dirempel, dia tetap ada tumbuh yang kecil-kecil ini. Ini sebenarnya kita
rempel ulang. Tapi kalau nggak dirempel pun nggak apa-apa sebenarnya. Nah inilah kalau kita rempel ulang, saya pakai kaki aja. Ini dirempelnya, kita patahkan. Ini rapuh. Karena kalau kita nggak rempel nanti pasti terganggu pada produksi buahnya. Kenapa? Karena habis untuk batang. Kita butuh untuk ini kan udah pertumbuhan masa generatif. Jadi yang dibutuhkan adalah pembesaran umbi. Nah, jadi ini batang kecilnya kita patahkan. Ini kita simpan di samping. Ini yang kemarin terlalu subur, dia tumbuh tunas-tunas di tengah batang. Harusnya kemarin kita rempel, tapi karena ini terlambat, ya nggak apa-apa kita rempel nyusul ini supaya sinar matahari cukup masuk ke tanah dan bisa mencegah perkembangan jamur yang merusak tanaman. Jadi supaya ada sinar matahari ya tetap kita rempel. Tapi kalau nggak sanggup ya dibiarin. Ini karena luas kita sambil ngevlog ya, kalau kita nampak ya kita rempel. Tapi kalau nggak ada ya kita biarkan. Ini banyak, ini ada 3 batang, 2 batang lah. Yang kecil-kecil nih kita buang, nanti yang besarnya akan tetap berkembang. Itulah apa keluh kesah dan cerita-ceritanya bertanam ubi, bertanam singkong. Ini mungkin jadi pilihan juga, kemudian jadi kehati-hatian juga untuk mengelola usaha. Ini udah tinggi semua batangnya. Ini kita rempel dulu pada umur 2 bulan selagi masih rendah. Tapi efeknya ada, ini pertumbuhan gulmanya tinggi, ini gulmanya sampai naik ke atas. Kenapa? Karena kita rempel terlalu dini, waktu itu kemarau juga masih kecil, sehingga karena permukaan tanah tidak tertutup, jadi cepat tumbuh rumput. Tapi setelah kita racun ini dia udah mati, udah bagus. Tapi yang kita berharap nggak tumbuh lagi, karena udah tertutup ini. Jadi tanaman rumput itu nggak tahan kalau dia tertutup. Ini contoh yang tidak dirempel, ya kecil-kecil semua ini. Nah, kita mau rempel nggak tahu pilih yang mana. Ada 4 batang, semuanya kecil-kecil. Nah, karena nggak optimal pertumbuhannya. Ini udah kita rempel sebenarnya, ini mungkin ketinggalan waktu itu. Jadi begini, ini kita biarkan 2 batang. Nah, semua kecil. Bandingkan dengan ini yang 1 batang, dia besar. Nah, inilah gambarannya. Kalau tidak rempel, ini kalau kita periksa buahnya pas umbinya, pasti ini kecil, belum ada pertumbuhan umbinya. Nah, banding dengan ini yang besar. Nah, ini yang dulunya kita nggak olah tanah. Ini kalau diperhatikan tanahnya rata tanpa kita olah tanah. Ini kemarin agak sangat padat, tapi karena kita udah rempel, jadi dia udah jarang-jarang, udah cantik nampaknya. Ini sampai ke belakang itu tanpa olah tanah. Alias kita hanya melakukan mencangkul akarnya aja. Ini yang kita tanam. Ini kondisinya waktu itu memang nanti kalau Bapak Ibu ada nonton video sebelumnya, itu nampak dia bahwa pertumbuhannya sangat lambat, batangnya kecil-kecil. Di waktu itu saya memang nggak berharap lagi, jadi saya perkirakan bahwa ini akan gagal. Namun sekarang kalau kita perhatikan dia sudah mengejar pertumbuhannya. Memang kalau tumbuh batangnya di dalam jarang-jarang, karena memang banyak yang nggak tumbuh waktu itu, kemarau sangat parah, kemudian juga dia tidak diolah tanahnya. Jadi ini hasilnya sekarang kalau kita perhatikan udah sama lebatnya dengan yang olah tanah. Jadi dia bisa mengejar ketertinggalan. Di ini gambarannya, nanti kita lihat hampir hasil panennya apa, ada perbedaan tidak. Ini kalau kita perhatikan ini kiri kanan ini, nah ini udah nggak ada batas dannya lagi, sama aja. Ini yang kanan ini udah diolah tanah, yang kiri tanpa olah tanah. Tapi kalau kita lihat batang ubinya sama aja. Tapi nanti kita lihat
perkembangan buahnya, apa dia sama atau ada perbedaan. Ya di atas kertas pasti ada perbedaan lah. Kalau enggak, kenapa kita olah tanah? Tapi nanti kita lihat seberapa signifikan perbedaan produksi yang diolah tanah dengan tanpa olah tanah, yang di traktor dengan tanpa di traktor. Ini kalau yang saya jalani ini daerah lahan yang di traktor. Demikian dulu video kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga usaha Bapak Ibu para penonton sekalian jalankan selalu dalam keadaan baik, sukses dan berkembang, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kalau tidak bisa maksimal, minimal optimal lah. Terus belajar, tekuni, pantang menyerah dan bersabar. Insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan harapan. Apapun hasil yang kita peroleh, ya kita harus pasrah dan bersyukur. Demikian video kita pada kali ini. Ikuti terus video-video kita berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.